Fenomena perilaku emosional yang berujung kekerasan kian hari kian tak masuk akal dan lebih ganjil dari cerita fiksi. Ahmad Nizam Afari, anak usia 6 tahun ditemukan tewas di tangan ibu tirinya. Jenazahnya dimasukkan ke dalam karung di belakang rumahnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kejadian serupa tapi tak sama terjadi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kusnadi tega membunuh ayah kandungnya dan melukai adiknya sendiri. Yang paling baru, kasus seorang remaja laki-laki usia 14 tahun yang tega membunuh ayah dan neneknya serta melukai ibunya dengan senjata tajam di Jakarta Selatan. Kekerasan dan tindakan anarki lainnya dalam kehidupan nyata berlangsung sangat sporadis. Orang tua dan anak-anak kini mudah tersulut emosinya dan minus pengendalian dirinya. Kekerasan yang berlebih bermula dari kebutuhan emosional. Kekurangan kebutuhan emosional berefek negatif. Ini juga pernah terjadi pada anak yang dianggap paling jenius di dunia, yakni William James Sidis. Kali ini saya akan cerita tentang sosok anak yang paling jenius, tapi karena kebutuhan emosionalnya tidak dikelola oleh orang tuanya, sehingga berujung tragedi ketimbang menuai prestasi. Namanya adalah William James Sidis. William James Sidis orang dengan IQ tertinggi yang pernah tercatat, jauh melampaui Einstein dan Tesla. Ia lahir pada tahun 1898 dari pasangan imigran Yahudi Ukraina yang amat cerdas. William James Sidis pada usia 8 bulan sudah bisa makan sendiri. Pada usia 2 tahun dia sudah bisa membaca koran The New York Times, dan usia 8 tahun dia sudah bisa menulis buku. Namun, kejeniusan ini dibentuk oleh tekanan ambisi orang tuanya. Ayahnya adalah seorang psikolog yang menjadikan William sebagai eksperimen psikologinya. Sehingga di Harvard ketika ia menjadi mahasiswa termuda, yakni usia 11 tahun, tapi dia menghadapi isolasi sosial dan ejekan dari teman-temannya. Kemudian media membesar-besarkan setiap gerakannya dan menyebutnya aneh. Dengan begitu William ingin keluar dari bayang-bayang ini. Sehingga setelah lulus dari Harvard, William memutuskan untuk menjalani hidup yang amat sederhana, bekerja kasar dan menghindari dari perhatian publik. Orang tuanya berfokus pada kecerdasan William, tetapi dia mengabaikan kebutuhan emosionalnya dan sosialnya. Sehingga pada tahun 1944 William meninggal pada usia 46 tahun sebagai pegawai kantor dengan gaji yang amat rendah. Potensi besarnya tak pernah terrealisasi. Kisah William James Sidis mengajarkan kepada kita bahwa kecerdasan semata tidak cukup. Kebutuhan emosional dan interaksi sosial itu juga sangat penting. Maka sebelum kita menuntut aktualisasi potensi terbaik dari anak-anak kita, ada 2 hak anak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yakni hak fisiologis dan hak psikologis. Hak fisiologis meliputi kebutuhan makanan, minuman, serta tempat tinggal yang layak. Sementara kebutuhan psikologis meliputi keamanan. Jadi kebutuhan untuk merasa aman secara fisik dan jauh dari situasi yang berbahaya. Yang kedua adalah cinta dan rasa memiliki. Jadi kebutuhan untuk merasa dicintai dan merasa menjadi bagian dari keluarga. Ketiga adalah kebutuhan harga diri. Jadi merasa diterima. Anak-anak membangun harga diri dan kepercayaan dirinya dalam sebuah keluarga. Baru setelah itu yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Jadi anak-anak akan belajar memahami dunia dan diri sendiri serta mengaktualisasikan potensi-potensi terbaiknya. Inilah kebutuhan terakhir, yakni aktualisasi diri, di mana bakat dan minat anak akan muncul di situ. Jadi sebelum kita menuntut lebih kepada anak-anak kita, sudahkah kita sebagai orang tua memenuhi hak-hak mereka? Atau kita tetap ingin menjadikan anak-anak kita sebagai sapi perah dari cita-cita keinginan kita, atau eksperimen dari pemikiran kita, sehingga abai terhadap aspek emosi anak yang menjadi kebutuhan dasar mereka? Kita sebagai orang tua dan sebagai orang dewasa perlu belajar lagi menjadi anak-anak. Distingsi antara dunia orang dewasa dan dunia anak-anak perlu dipertegas mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan formal, dan lingkungan masyarakat, agar tak lahir anak-anak yang terlalu cepat matang memasuki dunia orang dewasa. Karena sesuatu yang matangnya instan, membusuknya juga lebih cepat.